Asep. Oke, sudah di record juga tuh. Nanti kalau kemarin kita agak lupa karena nggak ada Kang Chandra, aku lupa tuh. Oh, udah di record tuh akhirnya Kang Asep minta timnya. Ini udah di record jadi aman. Saya soalnya masuk ke Zoom udah langsung cuap-cuap aja yang ngurusin semuanya Kang Chandra. Hari ini udah ada Kang Chandranya. Tadi Kang aku lagi beli beras dulu ya. Ya, hadir kok hari ini. Minggu lalu soalnya dia berhalangan, jadi saya jadi operatornya. Agak-agak gagap jadinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita insya Allah di Selasa malam ini. Mudah-mudahan nanti kita rutinkan. Kalau kemarin masih bingung Selasa malamnya di awal minggu ataukah di minggu kedua. Kayaknya sekarang karena bulan lalu juga kita lakukan di minggu kedua. Selasa malam di minggu kedua, dan hari ini juga Selasa malam minggu kedua. Nanti nextnya bulan depan dan seterusnya insya Allah juga Selasa malam minggu kedua. Supaya Kang Asepnya juga ngaturnya lebih enak. Dan sudah dikasih sebuah judul yang memancing keinginan tahuan saya. Kuputuskan untuk setia. Wah, ini setia sama apaan ini ya? Setia dalam ngedesainnya kah? Gitu ya. Kalau setia dalam ngedesain, kira-kira harus supaya setianya jadi berkah di sisi Allah harus kayak gimana gitu ya. Saya jadi kepingin tahu nih. Dan alhamdulillah sudah bisa kita upgrade Kang Asep. Mudah-mudahan bisa jadi berkah buat kita semua. Niatnya lillahi ta'ala pokoknya. Berapapun yang kita keluarkan itu kalau untuk dakwah ya mudah-mudahan di sisi Allah selalu akan ada penggantinya. Jadi kita niatkan untuk yang baik-baiknya aja, dan hari ini kita siap mengosongkan gelas lagi. Selalunya setiap Selasa malam saya dapat pembelajaran banyak dari guru saya, dan mudah-mudahan yang kita dapatkan di setiap Selasa malam dari kajian bulanan ini bukan hanya sekedar masuknya hanya di Selasa malam waktu bangun tidur pagi sudah hilang. Tapi mudah-mudahan ngebekas, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, ilmu yang kita pelajari itu bisa ngebekas, bisa ada sesuatu yang mengubah kita untuk menjadi lebih baik, dan ilmu-ilmu dari Kang Asep mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Untuk kita menjadi semakin terarah menuju kepada seorang muslim yang kafah dalam beragamannya. Nggak perlu berpanjang lebar, panggungnya saya serahkan kepada guru saya, Kang Asep. Monggo Kang Asep. Terima kasih Bang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi Min wabarakatuh. syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang untuk Allah, Rabb yang telah menghimpun kita dalam berlapis-lapis kebaikan, dalam berlapis-lapis keberkahan. Allah juga yang memberikan kita kesempatan malam hari ini untuk mengumpulkan bekal. Di saat sahabat kita, saudara kita, tetangga kita sudah Allah panggil. Selesai sudah urusannya dengan dunia. Tidak lagi ada amal, tidak lagi ada beban, tinggal menunggu pertanggungjawaban. Tetapi hari ini, malam hari ini, kita masih diberikan izin oleh Allah untuk memperbaiki diri, menjaga keistiqomahan, menjaga ketaatan, dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman semuanya, malam hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah, Hirbil Alamin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin malam hari ini teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajarannya, silahkan bagi yang tidak ada kendala untuk mengaktifkan videonya, yuk hadirkan keseriusan kita, hadirkan kesungguhan kita dalam belajar dengan mengaktifkan video. Kenapa? Karena itu bentuk dari kesungguhan kita. Kecuali kalau memang ada uzur, sinyal, ataupun yang lainnya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini ada sekitar 140 lebih yang hadir. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa penghasilan gede, yang penting barokah. Amin. Daripada penghasilan kecil nggak barokah, nggak enak gitu kan. Baik, teman-teman sekalian, malam hari ini tema kita agak melo ya, melankolis banget, tentang kuputuskan untuk setia. Dan malam hari ini sebenarnya ujian saya sebagai murid bagi Bang Andi, sebagai guru saya, untuk dinyatakan lulus atau tidak desainnya ya. Karena bagi teman-teman yang mau belajar desain slide ya, menggunakan PowerPoint, ke Bang Andi. Nah, kalau mau belajar desain slide pakai WhatsApp, ke Kang Ramli. Ya, memang beda keahlian ya. Kalau Bang Andi ini membantu mendesain slide menggunakan PowerPoint. Nah, kalau tim saya, Kang Ramli mendesain slide menggunakan WhatsApp. Karena quote-nya seberat apapun beban akan terasa ringan ketika dikerjakan oleh orang lain. Jadi tinggal WhatsApp saja, Kang Asep minta slide-nya, beres gitu. Saya lagi mikir gimana caranya itu ya, ada aplikasi di WhatsApp. Tapi memang itu mujarab Bang Andi. Nah, bagi teman-teman yang punya keahlian mendesain slide, biar mendapatkan barokah ilmu, tawarkan kepada guru-guru kita yang mengisi pengajian, ngisi kajian, berdakwah yang slide-nya perlu disentuh, tawarin. Ustadz, boleh nggak saya dapat pahalanya? Kalau ada materi, kirim ke saya, nanti saya touch ulang, saya desain ulang. Insya Allah teman-teman mendapatkan pahalanya gitu dari apa yang sudah kita pelajari bersama Bang Andi. Di teman-teman juga yang lain juga sama. Apa yang bisa kita lakukan, pokoknya lakukan. Yang penting bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita kembali ke tema kita. Kuputuskan untuk setia. Kenapa ini saya ambil Bang Andi dan teman-teman semuanya? Karena memang banyak sekali curhat ke saya. DM, WhatsApp, WA gitu kan. Yang menggambarkan betapa kondisi hari ini sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena memang dalam sebuah perjalinan gitu kan, dalam sebuah hubungan yang sangat diperjuangkan ada itu adalah kesetiaannya. Betul nggak? Seorang suami dengan istri yang sedang dipertaruhkan itu adalah kesetiaan masing-masing dalam membina keluarga. Yang sedang diperjuangkan dan bisa menghadirkan sakinah itu adalah ketika ada kesetiaan di antara pasangan suami istri itu. Dan ketika kesetiaan sudah hilang, maka hilang pula sakinah. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya seorang akhwat, seorang perempuan, Ustadz, saya sedang kacau. Kenapa? Saya bilang. Dia menghela nafas panjang, bantu saya, doain saya. Apa yang harus saya lakukan? Memang kenapa? Tadi malam saya nggak bisa tidur. Tadi malam saya mendapati ternyata suami saya selingkuh. Coba Bu, bagaimana sih perasaan seorang wanita ketika mendapati suaminya selingkuh? Sakitnya itu di sini, di sini, di sini, semuanya sakit, betul kan? Kalaulah misalkan suami kita bangkrut ya bisnisnya, kira-kira ibu-ibu masih mau nggak menemani suami? Masih. Kalau suaminya sakit nggak bisa ngapa-ngapain, kira-kira masih mau menemani suami? Masih. Tapi kalau suaminya selingkuh, masih mau menemani suami? Masih. Dipikirkan ulang. Aduh, gitu. Enggak. Kenapa? Karena kesetiaan itu begitu mahal. Dan itu yang kita perjuangkan dalam kehidupan. Dan hari ini nyatanya memang di berita-berita yang namanya perselingkuhan, ketidaksetiaan begitu menjamur di mana-mana. Tidak hanya menyasar orang-orang yang awam, enggak, pejabat begitu, apalagi public figure juga begitu, aparat juga sama, semua bisa terkena penyakit yang namanya ketidaksetiaan dan sakit Pak. Bu. Saya nggak membayangkan si akhwat tadi yang datang ke rumah ngobrol saya dengan istri saya. Allahu Akbar. Dia cerita suaminya tiba-tiba hilang dari rumah dan habis subuh pulang dia bilang
Dia dari masjid, semalaman di masjid tahajud. Saya udah nggak percaya lagi Ustadz, gitu kan. Udah hilang tuh kepercayaan kepada sang suami. Lalu kemudian saya bilang, kita berfokus saja terhadap apa yang dalam kendali kita, Bu. Pilihan ibu hanya dua, melanjutkan pernikahan atau menyudahi pernikahan. Tapi masing-masing punya konsekuensi, saya bilang. Saya tidak tahu keputusan apa yang diambil, tapi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat beliau. Hal yang sama juga terjadi dengan jamaah umroh saya, Bang Andi. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya bantu jamaahnya Mas Irwansyah. Ya. Saat itu saya sedang menemani jamaahnya bersama Mas Irfan Hakim. Ada jamaah dari salah satu kota. Lalu kemudian setelah selesai ibadah umroh, beberapa bulan kemudian saya kebetulan datang ke kota itu. Lalu beliau datang juga ke acara saya, lalu cerita, Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Kenapa gitu Mbak? Suami saya selingkuh Ustadz. Terus dia minta maaf Ustadz. Ya terserah Mbak lah, mau dimaafin silakan gitu kan. Ya maafin aja kalau dia minta maaf dan dia mau bertobat. Nah itu dia Ustadz persoalannya. Ini udah yang kelima Ustadz. Maksudnya, iya ini udah yang kelima selingkuh. Dengan wanita yang sama. Enggak Ustadz, wanitanya berbeda. Saya bilang berarti suami Anda hobi selingkuh. Iya Ustadz, kayaknya suami saya hobi selingkuh Ustadz. Coba kebayang gak ya? Udah 5 kali minta maaf, 5 kali selingkuh. Saya gak kebayang bagaimana perasaan si istri. Dia berusaha untuk memaafkan. Dia berusaha untuk melupakan. Dia berusaha untuk mengikhlaskan. Selingkuh lagi. Dimaafkan lagi. Selingkuh lagi. Dimaafkan lagi. Selingkuh lagi. Dimaafkan. Selingkuh lagi. Tapi dia tetap bertahan. Saya gak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Dia yang kelima itu. Sakit. Pertanyaannya, jika pasangan kita selingkuh, kita sakit hati. Jika kita selingkuh, pasangan kita pasti akan sakit hati. Gimana coba? Sosok yang kita khianati, yang kita selingkuhi, yang kita berkhianat kepadanya bukan pasangan kita, Bu. Bukan istri kita, bukan suami kita, tapi Rob kita yang kita khianati. Tapi sang pencipta kita memaafkan kita. Lalu kita berkhianat lagi. Allah memaafkan kita lagi, berkhianat lagi. Terus begitu berulang-ulang. Lalu apa yang akan kita harapkan? Padahal Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ancamannya. Ana aghna syuraka. Aku ini kata Allah, zat yang paling tidak butuh sekutu. Man amila amalan. Dan barang siapa yang beramal, asyraka fihi ghairahu. Yang di dalamnya ada selain aku. Selingkuh dia. Gak setia dia. Kata Allah, taraktuhu wa syirkahu. Aku akan tinggalkan dia bersama selingkuhannya. Kalau bahasa kita hari ini. Artinya apa? Kita berada pada kondisi bukan hanya mengecewakan pasangan kita, tapi bisa jadi justru malah yang kita kecewakan adalah yang menciptakan kita. Yang memberi kita rizki setiap hari. Yang menghidupkan kita setiap pagi. Ketika kita terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita berdoa kepada Allah bahwasannya alhamdulillah ya Allah segala puji bagi Engkau. Engkau yang telah menghidupkan aku pagi hari ini. Setelah itu kita gak setia lagi sama Allah. Malamnya tidur lagi. Bangun. Dihidupkan lagi oleh Allah. Gak setia lagi sama Allah. Lalu bagaimana Allah memandang diri kita? Maka malam hari ini yuk kita putuskan diri kita untuk benar-benar setia. Ada yang tertipu dengan judul kita kajian malam hari ini. Kirain ini tentang pernikahan gitu kan. Enggak. Kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa yang harus kita buktikan sebagai bukti kita sudah memutuskan untuk setia? Yang pertama, kita harus bisa dan berani memutuskan bahwasannya setialah dalam iman. Setia dalam iman.
Allah mengingatkan kepada kita dalam sebuah firman-Nya yang ini sangat sering kita dengar, apalagi khutbah Jumat, kecuali yang tidur. Kalaulah khutbah Jumat itu boleh pakai slide gitu kan. Mungkin Bang Ani juga akan membuatkan slide untuk para khotib. Biar cakep gitu kan. Para khotib sering sekali mengungkapkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan wala tamutunna. Janganlah kalian sekali-kali mati. Coba, sekali-kali kamu mati. Emang mati berapa kali? Kan cuma sekali. Dan Allah menggunakan wala tamutunna. Kan sebenarnya bisa saja Allah menggunakan wala tamutu. Janganlah kalian mati. Tetapi enggak, Allah menggunakan di akhirnya nun bertasydid. Wala tamutunna. Sebagai apa? Sebagai penekanan bahwasannya jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kita bisa? Ya. Kita bisa mengganti keimanan ini. Kita bisa tergelincir. Padahal di dunia ini nggak banyak kok yang perlu kita pertahankan mati-matian, enggak. Contoh misalkan, ini identitas saya Bang Andi. Nama saya Asep Supriyatna. Nama bekennya Asep Fakhri. Ada yang nanya, kenapa namanya Asep Fakhri? Akun sosial media saya sebenarnya. Ya kenapa nggak Asep Supriyatna? Ya terserah saya lah. Gitu. Nggak, tapi ada ceritanya. Jadi 2011 saya bikin akun Twitter. Itu pertama kali bikin akun sosial media Twitter. Pas saya ketik Asep Supriyatna, pas enter maaf sudah tidak tersedia. Artinya sudah ada yang punya. Nah sejak saat itulah saya kemudian memikirkan apa ya. Masa Asep Supriyatna 11 ketahuan 2011. Asep Supriyatna 82 ketahuan kelahiran 82. Nah ini ketemu. Asepnya maksudnya pakai angka 4. Kayak anak sekarang. Oh iya bener ya, betul. Ah ya nggak kepikiran saat itu ya. Tapi ingat saya Bang Andi, saat itu saat di kampus dan di sekolah saya punya nama sapaan gitu. Fakhri. Gitu. Dalam bahasa Arab artinya kebanggaan. Kenapa? Karena saya ingin membanggakan kedua orang tua. Jadi akhirnya oh iya ya, teringat dengan nama Fakhri maka dipadankanlah dengan Asep Fakhri. Biar beda kan. Nama saya Asep Supriyatna aslinya. Jadi kalau ada yang ngundang saya pernah tuh ya beli tiket namanya Asep Fakhri gitu. Aduh. Pas diminta Pak Asep boleh minta KTP-nya pas nama Bapak Asep Supriyatna lah. Iya kenapa? Ini tiketnya Asep Fakhri. Nggak nanya dulu kan gitu. Lahir di Sukabumi. Ya. Kemudian tinggal di Bogor. Lulusan IPB. Ya, saya lulusan dari jurusan Teknik Mesin ya, di IPB. Kemudian aktivitas pekerjaan sebagai seorang trainer. Agama saya Islam. Dan alhamdulillah sudah berkeluarga ya. Anak saya 4, laki perempuan. Baik, sekarang kita kuis Bang Andi. Dari berapa ini? 7 ya. 7. Saya nanya sama Bang Chandra deh. Kang Chandra, kalau boleh memilih buang 2 hal yang menurut Bang Chandra ini boleh diganti, apa kira-kira? 2. Ini langsung sebutin. Oh, boleh sebutin dong. Apa? Tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Oke, baik. Tinggal di Bogor, saya coret. Emang nggak apa-apa Bang Chandra kalau saya pindah? Nggak apa-apa. Apa-apa kan gitu. Tempat tinggal itu bukan hak veto yang harus dipertahankan mati-matian gitu. Kenapa? Karena pasti akan ketangsel pada akhirnya kan itu. Apalagi Bang? Satu lagi. Lulusan IPB. Lulusan IPB. Baik, satu kampus nggak menerima saya. Rektor nggak menerima saya sebagai lulusan IPB. Masalah nggak dalam hidup kita? Nggak. Kita bisa kuliah di tempat yang lain kan? Oke, baik. Saya nanya ke Bang
Pak Endang, Pak Endang. Pak Endang, pilih 2 lagi yang boleh kita buang. 2 lagi ya. Nah, Pekerjaan trainer. Pekerjaan trainer, saya boleh berganti menjadi guru, jadi Iya. dosen, bahkan tukang beca nggak masalah. Yang penting halal, penghasilan gede, kan begitu. Apalagi satu lagi? Satu lagi nama deh. Nama, oke, baik. Kan tadi sudah dijelaskan nama aslinya bukan Asep Supriyatna. Sekarang tinggal 3. Ibu-ibu sekarang. Mbak Devi, nah, ini pelaku tokoh di Amazing Muharram 10 kemarin. Oh, Oke, pilih 2 Mbak Devi yang boleh dibuang. Silahkan. Lahir. Baik. Kan tidak semua orang ngaku lahir di Sukabumi. Bahkan ada yang nggak mau bilang lahir di Sukabumi. Salah satunya itu loh, artis itu loh. Tetangga saya itu di Sukabumi. Saya tahu rumahnya. Tapi nggak mau disebut orang Sukabumi. Oke, baik. Satu lagi. Status. Benar, itu nggak penting. Baik, betul, status. Kenapa status ada masa akhirnya? Ya. Kalau tidak bercerai, meninggal. Itu sudah pasti. Tinggal 1 teman-teman yang tidak boleh berganti. Agama kita, keimanan kita. Maka putuskanlah untuk setia dalam iman. Masa sih Kang Asep, kan kita udah muslim nih. Kata siapa, nggak ada jaminan teman-teman sekalian. Yuk kita belajar dari seorang sahabat Nabi. Yang dia selalu ikut bersama Nabi. Coba, puluhan peperangan bersama Nabi. Sampai Nabi wafat, dia masih begitu luar biasa istiqomah. Tapi seketika Nabi masih hidup, Nabi menyampaikan sebuah hadis. Bercerita kepada para sahabat yang duduk di hadapan Nabi saat itu. Nabi bilang, sesungguhnya di antara kalian, kebayang ya, sesungguhnya di antara kalian. Artinya apa? Kalian ini orangnya ada nggak di hadapan Nabi? Ada. Berarti di antara sahabat yang saat itu duduk di hadapan Nabi, ada di antara kalian seseorang, 1 orang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Coba, kebayang nggak? Seorang sahabat duduk di hadapan Nabi, lalu Nabi bilang, sesungguhnya ada salah satu di antara kalian yang kelak gigi gerahamnya berada di dalam neraka sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu salah satu gunung terbesar yang ada di Madinah. Dan itu menjadi pemisalan sesuatu yang besar. Bayang nggak teman-teman sekalian? Ini sahabat Nabi loh, dibilangin kayak gitu. Mungkin itu gigi gerahamnya doang Ustaz. Nggak mungkin. Kalau gigi gerahamnya di neraka, orangnya juga pasti ada di sana. Kan gitu. Nggak mungkin giginya doang. Kan gitu. Ini kan mewakili, kayak misalkan belum kelihatan batang hidungnya. Kan bukan batang hidung yang jalan gitu. Berarti semuanya itu. Jadi Nabi sebenarnya ini menggambarkan bahwa sesungguhnya ada di antara kalian seseorang yang nanti akan ada di dalam neraka. Coba. Bukan kita loh. Sahabat yang setiap hari bersama Nabi. Dan ketika saat itu para sahabat yang berada di dalam majelis itu mulai gemetar, takut, khawatir. Jangan-jangan saya. Itu loh sifatnya sahabat itu. Jadi kalau keburukan dinisbatkannya ke kita. Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Kalau sekarang kan beda. Kayaknya dia tuh. Pasti dia tuh kan. Ini dia nih. Kalau kebaikan janjinya pasti itu saya. Kan begitu. Nah, siapa yang ada di dalamnya saat itu adalah salah satunya adalah ya, Abu Hurairah. Dan bagi sahabat ini, bagi Abu Hurairah, sabda Nabi ini menjadi warning, menjadi alarm yang begitu mengagetkan mereka. Takut kalau dirinya lah yang menjadi sosok yang disebut oleh Nabi itu. Maka Abu Hurairah merasa khawatir akan dirinya. Satu persatu akhirnya sahabat Nabi yang ada di hadapan Rasul saat itu satu persatu meninggal dunia. Satu persatu meninggal dunia. Dan tinggal 2 orang. Yang pertama adalah Abu Hurairah, dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah Ar-Rajal bin Unfuah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian ketika Rasulullah wafat, lalu tampuk kepemimpinan
berpindah ke Abu Bakar, khalifah pertama, sebagai pemimpin kaum muslimin di dunia. Dan saat itu ada muncul isu kasus yang begitu besar menimpa umat Islam saat itu, yaitu munculnya nabi palsu. Masih ingat ya? Musailamah al-Kadzab. Ya. Musailamah sang pendusta. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar mengutus seorang sahabat yang begitu luar biasa untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab. Dikirimlah oleh Abu Bakar. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berhari-hari, berminggu-minggu nggak ada kabar. Kemana sahabat yang kita kirim ini? Dan tersiarlah kabar, ternyata sahabat yang dikirim oleh Abu Bakar untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzab ternyata berpindah kubu. Bayang teman-teman, yang dikirim oleh Abu Bakar, diberikan kepercayaan oleh Abu Bakar, tiba-tiba mendengar kabar dia sudah berpindah kubu menjadi pendukung Musailamah al-Kadzab. Jadi kalau hari ini banyak yang pindah-pindah kubu, itu udah biasa gitu loh. Berpindah kubu. Siapakah dia? Orang kedua yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi. Salah satu yang masih hidup di antara sahabat yang mendengar Nabi SAW bersabda itu. Siapakah dia? Namanya Ar-Rajal bin Unfuah. Tidak setia dia dengan keimanannya. Tergoda dengan dunia yang dijanjikan oleh Musailamah al-Kadzab. Tergoda dengan janji-janji yang diberikan oleh Musailamah al-Kadzab. Sampai akhirnya membuang keimanannya mengganti dengan kekufuran. Itu yang hidup bersama Nabi. Pertanyaannya, gimana dengan kita? Ketemu dengan Nabi tidak? Paham bahasa Arab enggak? Kan gitu. Lebih berpeluang lagi teman-teman. Kalau begitu, memungkinkan? Ya, sangat memungkinkan. Kisah kedua adalah Abdah bin Abdurrahim. Dikisahkan beliau itu seorang tabiin yang begitu luar biasa, pejuang, panglima, gagah perkasa membela Islam. Dan apa yang terjadi? Penghafal Quran 30 juz ini tergoda oleh seorang wanita Nasrani di benteng Romawi. Dan dia menuliskan surat, Adinda, apa yang harus Kanda lakukan untuk memilikimu? Lalu wanita itu mengatakan, datanglah kemari, masuklah agama kami, maka aku akan menjadi milikmu. Berubah. Pertanyaannya, yang hafal 30 juz saja bisa berpindah. Apalagi yang juz 30 aja nggak hafal-hafal. Artinya apa? Artinya kita punya peluang teman-teman sekalian. Kalau tidak dijaga, maka putuskan dari sekarang untuk tetap setia dalam iman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasannya keimanan itu menjadi satu-satunya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan juga yang Nabi sabdakan kepada kita yang menggambarkan bahwasannya apa yang terjadi tadi benar-benar terjadi. Gitu. Rasul bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Bersegera kalau beramal, jangan nunggu-nunggu. Kenapa? Karena ketika nanti masuk zaman fitnah, fitanan, maka orang itu di waktu malam dia beriman, di waktu siang dia kufur. Di waktu siang dia beriman, di waktu malam dia kufur. Dan kita melihat keadaannya hari ini. Ada pula kata Rasulullah yang sore hari dalam keadaan beriman, paginya sudah kafir. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Demi harta, jabatan, kedudukan, pacar, orang bisa berpindah. Dan itu bisa
menimpa siapapun. Maka terikatlah kita, setialah dengan ikatan yang pernah kita ikat itu. Seperti pernikahan. Itu kan janji setia. Gitu. Ya kan, betul kan? Mitsaqun ghalidhah, janji setia antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Itu kan pernikahan. Mbak Mira ketika menikah, yang berakad bukan Mbak Mira, tapi ayah Mbak Mira, laki-laki, dengan suami Mbak Mira, laki-laki. Jadi yang berjanji itu laki-laki dengan laki-laki. Dan kita sudah berjanji kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pertanyaannya, setia nggak dengan kalimat itu? Padahal kalimat ini yang menjadi pintu kunci pembuka pintu surga. Ini kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima abadun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Kalau seseorang itu setia dengan dua kalimat ini, pasti masuk surga. Coba. Ada yang mau masuk surga di sini? Coba. Angkat tangan. Mau? Masya Allah. Yang mau segera masuk surga? Malam hari ini juga? Enggak. Mati dulu Pak Asep. Maka yuk putuskan kita untuk setia dalam keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fath ayat yang ke-10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang yubayyi'unaka, membayat engkau wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah. Sebenarnya dia juga sudah berbayat kepada Allah, berjanji setia kepada Allah. Dan wallahi fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim, dan tangan Allah ada di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Kalau dia berkhianat, maka pengkhianat itu akan kembali kepada dia. Waman aufa, dan kalau dia pegang amanah itu, janji itu, keimanan itu, bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran aziman, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Maka jagalah keimanan itu. Dari apa? Satu, tentunya dari murtad, berpaling dari keimanan. Yang kedua, dari kemusyrikan, termasuk amalan-amalan yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Yang ketiga, kemunafikan. Ingat, munafik itu ada dua jenis. Ada munafik i'tiqad dan ada munafik amal. Kalau yang disampaikan oleh Nabi 3 ciri munafik, berkata dusta, itu munafik amal. Tapi kalau munafik i'tiqad atau munafik keimanan, itu adalah dia berpura beriman padahal tidak beriman. Dan itu tempatnya di dalam neraka bersama orang-orang kafir. Jadi iman itu yang menjadikan kesetiaan ini akan terukur. Setia ataukah tidak? Nah pertanyaannya, siap nggak setia dalam iman? Siap nggak? Insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah ketika kita ketika kita siap untuk setia dalam keimanan, maka berarti kita juga harus siap untuk diuji keimanan itu. Betul nggak? Kenapa nggak mungkin loh? Kita itu dikatakan beriman, kalau nggak diuji. Maka semakin keimanan kita naik, ujiannya coba semakin naik. Naik, ujiannya naik lagi. Kemarin itu kata istri saya, si istri yang datang ke rumah itu, kata istri saya, teh bersabar, itu ujian dari Allah. Kalau kita berhasil, maka insya Allah nggak remedial. Kalau kita berhasil remedial terus loh. Diuji lagi dengan hal yang sama. Kalau sudah beres nggak akan diuji dengan itu, nanti diuji dengan yang lebih gede lagi. Gitu. Tapi kalau sudah lulus, naik level. Oke. Baik, sampai di sini bisa dipahami teman-teman sekalian?
Yuk jaga kesetiaan kita dalam keimanan ini. Yang kedua, yang tidak kalah penting untuk menjaga keimanan kita adalah setia dalam ibadah. Nah, ini. Penyakitnya apa? Penyakitnya dua. Yang pertama, bermaksiat, tidak beribadah. Yang kedua, tidak ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Amal yang baik, yang benar, yang diterima. Syaratnya dua kata para ulama. Yang pertama itu ikhlas. Ini ternyata nulis pakai apa? Mouse itu ujian. Itu kan jadi salah. Ikhlas. Nah, ujian. Yang kedua adalah benar. Benar dari sisi apa? Caranya. Benar nggak? Contoh misalkan. Tadi kita sholat isya. Disebut ahsanu amala, maka sholat isyanya 4 rakaat. Bukan 3, bukan 2. Baru benar. Kalau anak saya selalu nanya, Abi, habis ini ada sholat keempat nggak? Maksudnya apa? Ternyata sholat ba'diyah maksudnya. Jadi anak saya nyebutnya sholat keempat. Gitu. Kenapa? Karena kalau habis sholat lagi gitu kan 2 rakaat dan sebagainya. Nah pas waktu sholat asar, kok Abi nggak sholat lagi? Nggak ada nak, ba'diyah asar. Oh, benar. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, ketika kita tidak ikhlas atau tidak benar, maka berarti kita sedang tidak setia kepada Allah. Misal, kita sholat, tapi sholat kita pingin dilihat orang, maka pada saat itu kita sebenarnya tidak setia. Kita sudah menduakan yang seharusnya tulus untuk menyembah Allah, mengharapkan ridha Allah, tiba-tiba berganti, bertambah, ada orang ketiga. Kan itu yang disebut dengan selingkuh. Nah, itu. Kita tidak setia ketika kita beribadah. Atau tidak benar caranya. Itu juga tidak setia. Seharusnya begini malah begitu. Termasuk ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maka pada saat kita sedang bermaksiat, maka pada saat itulah kita sedang tidak setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ikhlas itu urusan yang mudah di lisan tapi berat dalam amal. Nggak mudah. Salah satu yang sering mengganggu keikhlasan itu adalah handphone. Betul loh. Handphone pengganggu keikhlasan. Nah, kan lawannya ikhlas itu ria, betul kan? Nah, temannya ria itu santi. Bukan, namanya sum'ah. Sum'ah. Ingin didengar, ingin diketahui. Dan itu mengganggu, merusak, membakar amal-amal kita. Kita nggak setia. Mau buktinya? Mari kita lihat. Setan, ganggu aja. Tahajudnya sudah, sekarang tinggal selfie-nya, Bos. Hari gini nggak selfie, nggak eksis, Bos. Kang, itu ria. Kalau gitu, update status saja. Ini sarwa kene, pamer. No. Pakai bahasa yang religius dong. Misalnya, Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tahajud 2/3 malam. Terima kasih ya Allah. Pakai hashtag berkah Ramadan. Shh. Pergi. Enggak. Pergi. Enggak. Ya udah, gue pergi. Ya sudah, karmu. Kan nggak setia. Dan betapa handphone itu merusak amal-amal kita. Tahajudnya bisa jadi ikhlas, Bang. Doanya bisa jadi khusyuk. Habis tahajud rusak.
Dengan apa? Untuk apa coba tasbih dibuat love di atas sejadah, lalu kemudian difoto, supaya update status. Isinya memang betapa indahnya menikmati sepertiga malam terakhir. Pertanyaannya buat apa coba kita update status itu? Buat apa? Biar orang tahu kita habis tahajud kan gitu. Itu namanya sum'ah. Coba, kita itu kan luar biasa. Saya tuh kalau umroh itu suka kalau lagi top semua handphone masukin ke tas, nggak ada yang di luar. Kenapa? Karena gini loh, coba dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Itu kan harusnya doa sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Dan seterusnya. Orang Indonesia mah enggak. Ambil handphone set gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah sambil begini gitu. Foto di depan Ka'bah. Coba. Fotonya gimana? Membelakangi Ka'bah berdoa. Loh kan doa itu harusnya ngadep Ka'bah. Demi apa coba? Kita kelihatan di depan Ka'bah. Ya bukan nggak boleh selfie, bukan nggak boleh foto. Buat apa? Untuk apa? Yang paling tahu kan kita sama Allah. Apakah dai juga bisa terjerat? Bisa. Bisa. Saya pun sama, bisa. Siapa yang bisa menjaganya? Kita sendiri dengan Allah. Kita putuskan nggak untuk setia? Tidak ada sosok lain ketika kita beribadah. Ini makan nggak Allahu Akbar. Lagi baca Quran, kan niatnya sih 1 halaman. Niatnya 2 halaman. Niatnya 1 lembar. Tiba-tiba ada temannya duduk di samping kita. Dilanjut lembar ke-3, ke-4, ke-5. Nah, lembar ke-3, ke-4, ke-5 itu sudah nggak ikhlas lagi. Kenapa? Karena beramalnya bukan karena Allah, tapi karena orang yang duduk di samping kita. Betapa luar biasanya iblis mengganggu kita agar kita tidak setia. Yang kedua, bermaksiat. Itu pun adalah bentuk ketidaksetiaan kita dalam ibadah. Nabi Adam digoda oleh iblis untuk tidak setia kepada Allah. Allah bilang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam, jangan dekat-dekat pohon ini. Tong dekat-dekat ka dia, itu bahaya. Dan Nabi Adam nggak pernah kepoin Allah. Namanya pohon apa ya Allah? Kenapa dilarang? Kalau ada buahnya boleh dimakan nggak? Emang kenapa sih nggak boleh? Ceritain dong. Kan nggak gitu. Nabi Adam berusaha untuk setia. Digoda oleh iblis. Hal aduluka ala syajaratil khuldi. Tergoda kita untuk bermaksiat. Tergoda kita untuk melanggar aturan Allah. Di dalam hati, bismillah. Mulai hari ini saya nggak mau pakai riba lagi. Komitmen. Datang leasing. Pak, ini ada tawaran nih buat Bapak. Kredit mobil tanpa cicilan. Gimana sih kredit mobil tanpa cicilan? Cash maksudnya. Ini Pak, waduh ini sayang banget nih. Masih ingat nggak? Ada teman saya itu ketika memutuskan meninggalkan riba, tabungan dia kan banyak. Datang ke rumah dari bank itu. Ayo dong Pak, pinjam lagi. Coba pinjam aja ditawarin. Kalau kita kan kita yang minta dipinjemin. Ini emang gak ditawarin, pinjam lagi Pak. Kenapa? Karena sudah terbayar, udah beres itu. Kang Asep itu fasilitas ya Allah, menggiurkan Pak. Menggiurkan. Kalau kita nggak setia sama Allah, diambil. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting nanti tobat sama Allah. Kata iblis kan begitu. Iblis lebih paham loh dari kita dalilnya. Lebih hafal dalilnya dari kita. Ketika kita mau bermaksiat, udah nggak apa-apa, sekali aja. Oh siap, makasih sayang. Udah nggak apa-apa, kan nggak ada yang lihat. Enggak, Allah lihat. Ya udah, kalau begitu coba deh besok aja ya. Dia tunggu terus, sabar dia iblis itu. Luar biasa, luar biasa. Untuk apa? Agar kita tidak setia kepada Allah. Itu dalam ibadah.
dan masih banyak lagi ibadah-ibadah. Yang ketiga, makasih. Setia dalam apa? Setia dalam muamalah. Kenapa saya masukkan di sini? Kalau kita dalam iman itu urusan kita kepada Allah. Dalam ibadah urusan kita dengan Allah. Dalam muamalah itu urusan kita dengan sesama kita. Dan kita juga sering tidak setia. Kenapa? Tidak setia dengan akad. Besok saya ada tawaran training. Dari pagi sampai sore. Menggiurkan tuh Bang Andi. 4 sesi. Jam 8, 10, 1 sesi. 10-12, 1 sesi. 11-3, 1 sesi. 3-5, 1 sesi. 4 sesi. Lumayan, Dev. Kang Asep, hari Rabu kosong enggak? Jam 8 sampai jam 5 sore. Kenapa? Karena saya tiap hari Rabu ada jadwal ngajar. Ngajar mahasiswa kan itu. Walaupun ini proyeknya proyek sosial kan itu. Tapi saya sudah berakad gitu. Rabu ini harus menemani mereka. Berat rasanya. Ya Allah lumayan padahal 4 sesi. Gitu. Setan datang tuh. Udah izin aja. Gak apa-apa kali. Gitu. Begitu. Padahal Allah yang bilang, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemarin saya diminta ke Jogja, Sabtu dan Minggu. Minggu yang sebelumnya. Kalau minggu kemarin saya diminta ke Garut. Yang ke Jogja saya udah okehin. Oke, insya Allah jalan. Wah, udah disiapin lah macam-macam. Hari Kamis, tiba-tiba ada panitia yang mengirim poster pengajian. Saudara Sep, jangan lupa hari Sabtu jam sekian ada pengajian. Astagfirullahaladzim. Iya, saya lupa. Ada jadwal pengajian yang belum masuk ke agenda saya. Allahu Akbar. Saya bilang, saya udah yahin lagi ke kantor gitu kan. Mau ke Jogja gimana? Itu dilema tuh. Tapi kan kita kembali ke akad yang pertama. Saya lebih dulu berakad dengan siapa? Walaupun akad pertamanya pengajian, ya udahlah. Saya bilang ke tim training di kantor di Cinta Quran, maaf saya nggak bisa. Kenapa Ustaz? Udah kita siapin loh. Iya, ternyata saya lupa ada pengajian, jadwal pengajian. Nggak enak. Oh ya udah, nanti saya jadwalkan lagi. Oke, dijadwalin lagi hari Sabtu dan Minggu kemarin. Saya bilang ke Garut. Oke, siap berangkat. Pertanyaan saya, di Garutnya ada sinyal nggak? Emang kenapa Ustaz? Karena Jumat malam dan Sabtu malam saya ada kelas Art of Dakwah. Saya harus pastikan sinyal di sana aman. Itu dia Ustaz. Kita di kampung Ustaz. Sinyalnya jelek. Ya kalau begitu saya sudah punya akad dengan teman-teman AOD. Nggak bisa. Tuh bergaya jadi lagi gitu. Itu kalau kita nggak setia teman-teman sekalian, godaan itu digoda. Saya yakin teman-teman juga pernah kan digoda gitu. Antara akad dengan akad itu, ya Allah, padahal ini udah ini gitu kan. Kalau mengikuti nafsu, ya selesai sudah. Maka kata Ibnu Qayyim, jika seseorang sudah mengenal dirinya, maka dia akan sibuk untuk beribadah kepada Allah. Kalau seseorang itu sudah mengenal dirinya, maka dia akan sibuk memperbaiki dirinya dan melupakan aib orang lain. Dan siapa yang sudah mengenal Allah, Rabbnya, maka dia akan sibuk untuk beribadah. Dan dia melupakan, mengesampingkan nafsu-nafsunya. Silahkan di Instagram saya, Asef Fahri. Promosi. Siapa tahu ada yang belum follow kan. Yang belum follow silahkan follow. Yang sudah follow, segera unfollow. Aufu bil uqud, kata Allah. Penuhi akad-akad kita. Akad teman-teman sekalian. Ingat, kita berakad, sering berakad, betul nggak? Janji ketemu, janji pengajian. Kita pengajian jam 8 ya. Oke, jam 8 lewat 11. Kalau
baru datang. Liko gitu kan, kursus gitu kan, halaqah macam-macam tuh kan. Oh jam 8 ya, oke, jam 8 sepakati. Jam 8.20 baru datang. Apalagi online. Gitu. Kita janji sama teman kita kumpul jam 8 ya, oke siap gitu kan. Jam 8 baru berangkat dari rumah. Oh itu sudah berkhianat. Sudah berkhianat. Kita sudah menyalahi akad. Termasuk juga ketika kita bekerja, ketika kita bermuamalah yang lainnya. Hati-hati dengan akad-akad itu. Kalau kita berani melanggar akad itu, maka berarti kita sudah melanggar akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bentuk ketidaksetiaan kita. Padahal Nabi SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dan waladina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Maka yuk malam hari ini putuskan kita untuk setia. Setia dalam iman, setia dalam ibadah, dan setia dalam muamalah. Jangan sampai ada akad-akad kita yang kita langgar sehingga menzolimi orang lain. Terakhir malam hari ini sebagai penutup. Di menit ke-60. Pas 60 menit saya berbicara. Allah SWT akan memberikan kita tanda. Ketika di yaumil akhir nanti. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasul bersabda. Fakulla ghadarin liwa'un. Kata Nabi, setiap pengkhianat akan mendapat bendera. Liwa'un. Liwa itu bendera. Kalau bendera Rasul namanya juga liwa. Benderanya putih, tulisannya la ilaha illallah. Kalau yang hitam namanya roya. Tulisannya juga sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertuliskan putih. Kata Nabi, setiap pengkhianat ada sebuah bendera di hari kiamat nanti. Dan dikatakan kepada mereka, yuqalu hadhihi ghudratu fulanin. Ini bendera pengkhianat si fulan. Kita berjejer di yaumil akhir nanti ketahuan Kang Devi. Ada bendera pengkhianat. Ada bendera pengkhianat. Setiap berkhianat, dia akan mendapatkan bendera. Setiap janji yang tidak ditepati, ada akan bendera. Ketika pemilu berjanji A, ternyata nggak ditepati, ada benderanya nanti di yaumil akhir. Nggak tahu nanti terpilih lagi atau tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setia dalam iman, setia dalam ibadah, dan setia dalam bermuamalah. Mudah-mudahan manfaat. Saya serahkan lagi kepada Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Asep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dapat siraman hari ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Setia dalam agama kita. Tadi yang dicoret, yang lain-lain bisa dicoret seluruhnya. Karena ya lahir bisa. Kemudian ada orang yang ngaku lahir Sukabumi, ada enggak gitu Kang ya. Kemudian kalau pekerjaan juga enggak selalu harus jadi pekerjaan di satu pekerjaan, cuman agama yang tadi nggak boleh dirubah. Mudah-mudahan istiqomah, kita agamanya juga bukan sekedar dari lahir agamanya Islam, tapi saya salah satunya tuh ngelihat kalau orang-orang yang mualaf kok bisa ya, dengan merasa ketertinggalan di usia berapa dia jadi mualaf, terus Islamnya kok jadinya lebih kencang daripada orang-orang yang, bukan orang-orang, daripada saya yang lahirnya semenjak lahir tuh Islam. Dikalahkan oleh mereka yang ketika jadi mualaf langsung kencang gaspol. Nuhun, Kang Asep udah mengingatkan juga tadi tentang akad. Mudah-mudahan kita profesional-profesional yang sering dihadapkan dengan akad bisa istiqomah memegang janji akad pertama gitu ya, supaya tidak dikalahkan sama bisikan setan yang tadi ini. Nuhun banget buat ininya, buat insight-nya di malam hari ini. Teman-teman semua, ada yang mau bertanya kah? Dikasih kesempatan untuk bertanya, Kang Asep. Monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di chat room-nya dan akan saya bacakan pertanyaannya. Oke, ini dari Mbak Nurma. Assalamualaikum, izin bertanya. Di salah satu materi Mazim Muharram misi ke-9, Nobel Project, Ustadz Jamil sempat berkata, baiknya di awal-awal menggunakan teori klakson,
Umumkan agar dijadikan contoh. Setelah mantap, baru menggunakan ilmu padi. Bagaimana konteks ini Ustadz agar tidak terjerat atau dianggap ria? Insight video tadi. Sehingga ibadah kita tetap niat setia karena Allah, ikhlas dan benar. Terima kasih Ustadz Asep, materinya selalu insightful. Baik, terima kasih. Bersedekah itu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi-sembunyi. Itu dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang kita bisa menjaganya. Belum tentu juga yang menyembunyikan itu ikhlas. Sebagaimana belum tentu yang menampakkan itu tidak ikhlas. Artinya apa? Semua kembalinya di hati, bukan ditampakkan atau tidak ditampakkan. Jadi kembali seperti tadi saya bilang, selfie itu boleh nggak? Boleh-boleh saja. Yang bisa menjaga itu bukan selfie-nya, hatinya. Kan ada juga yang misalkan tidak mau disebutkan namanya, hamba Allah. Kan begitu. Berinfak 100 juta. Diumumkanlah ketika Jumatan. Alhamdulillah Bapak sekalian, ini ada masuk infak dan sedekah dari jamaah kita. Salah satunya, misalkan ya, kita disebutlah misalkan 100 juta dari hamba Allah. Yang berinfak itu duduk saya misalkan, lalu dalam hati kita, oh itu pasti saya. Udah selesai sudah itu. Rasa bangga itu kemudian merusak nilai dari ibadah kita. Jadi bukan berarti yang tidak tampak itu menjadi lebih baik, sebagaimana yang tampak belum tentu lebih buruk. Semua dikembalikan kepada hati. Nah, kalau kita belum siap menjaga hati, jangan ditampakkan. Kalau belum siap, kalau sudah siap silahkan tampakkan. Nggak masalah. Nah, yang disampaikan oleh Babe Jamil kan terkait dengan bagaimana kita mensyiarkan gitu loh. Mensyiarkan amal kebaikan dalam konteks mengajak orang lain beramal. Gitu. Jadi nggak masalah, insya Allah. Yang penting hatinya yang dijaga. Allah a'lam bishawab. Nuhun Kang, ini ada pertanyaan lagi dari Khadijah. Untuk tetap setia, bisa kencang atau kekeh, tak terbelokkan, terbesit pun tidak. Caranya gimana Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Makanya kemudian kita selalu bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub. Atau dalam doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana. Artinya apa? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Maka minta selalu perlindungan. Gitu. Karena tidak dijamin. Gitu. Sebagaimana kita tidak dijamin mati kita husnul khotimah atau tidak. Maka kita bermohon kepada Allah. Yang pasti itu matinya, itu pasti. Tapi husnul khotimahnya atau tidak itu nggak pasti. Semua rahasia. Maka selalu minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dari awal sampai akhir. Allah a'lam bishawab. Mohon Kang. Yang ketiga nggak apa ya Kang? Monggo silakan. Ya, yang ketiga dari Ara Ayah. Assalamualaikum. Arti kesetiaan sendiri seperti apa bila dilakukan terhadap pasangan yang belum menjadi mahram? Dan apakah bila tanpa sengaja bersentuhan dengan non mahram itu berdosa? Ya, kalau itu belum sah menjadi suami istri maka berdosa. Gitu. Karena itu bukan mahram kita. Maka bentuk kesetiaan kita adalah dengan apa? Dengan mengembalikan kepada syariat. Udah putusin aja. Atau udah nikahin aja. Itu aja. Gitu. Ingat pacaran itu. Tadi saya terinspirasi dari salah satu peserta. Pacaran itu bukan bentuk pendewasaan. Gitu. Tetapi bentuk kita melakukan adegan dewasa. Gitu. Kenapa? Karena itulah bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Berarti saat kita berpacaran, berarti kita sedang tidak setia kepada Allah. Kenapa? Karena melanggar apa yang Allah jaga dari diri kita. Kalau sudah siap, menikahlah. Kalau belum, sibukkan dengan yang lain. Saya sejak SMA, saya nggak suka pacaran. Tapi kalau saya suka sama seseorang, saya tulis namanya di buku harian saya. Dan ketika SMA kelas 3, saya tercatat di buku harian saya ada 10 calon istri saya. Gitu. Jadi nggak perlu dilanjutkan. Kalau mau nikahi aja biar sah. Allah alam. Kang Asep sampai jam berapa nih? Boleh menanya. Yang nanya bebas masih lagi beberapa. aja, Bapak ya. Bebas. Siap. Ini ada yang bertanya lagi nih. Dari Bia. Bismillah. Ustadz, saya mau bertanya. Saya ada sedikit problem perihal rumah tangga Ustadz. Dan semoga dari kajian ini saya bisa dapat solusinya. Bagaimana sikap saya seharusnya dengan keadaan saat ini? Saya dijodohkan oleh orang tua saya, kemudian saat ini ada sedikit masalah.
dan suami saya melawan orang tua. Jadi saat ini orang tua saya kecewa berat, Ustadz. Dan sekarang orang tua saya meminta saya untuk bercerai, sedangkan saya dan suami masih ingin menjalani rumah tangga. Suami saya sudah mencoba untuk datang meminta maaf, bahkan ingin menjemput saya, tapi karena kekecewaan orang tua saya yang membuat orang tua murka pada saat suami saya datang ke rumah. Bagaimana seharusnya saya menyikapi hal ini? Apakah saya hanya pasrah atau saya kembali kepada suami saya, Ustadz? Tapi ketika saya kembali ke suami, orang tua saya tidak merestui. Ya, seorang wanita ketika dia sudah menikah maka sudah berpindah kewajiban, sudah berpindah dalam tanda petik hak miliknya, bukan lagi milik orang tuanya tetapi milik suaminya. Maka ketika dia sudah menikah maka ketaatan kepada suaminya mutlak. Ya, kecuali dalam hal bermaksiat kepada Allah. Tetapi ketika belum menikah maka seorang wanita yang membahagiakan orang tuanya dengan menikah, walaupun misalkan dia berat, itu adalah bakti dia kepada orang tua. Nah, ketika sudah menikah, maka disitulah bentuk dari komunikasi. Biasanya sih semuanya berawal dari problem komunikasi. Termasuk juga tadi sikap tidak baik dan sebagainya, itu problem komunikasi. Saran saya, damaikan antara suami dengan orang tua. Sampaikan duduk persoalannya, problemnya di mana. Sampaikan bahwa suami minta maaf, suami merasakan bersalah dan sebagainya. Tidak menjadi soal, justru itulah kewajiban kita sebagai seorang istri, mendamaikan suami dengan orang tua, bukan dibiarkan dalam ketidakjelasan. Kenapa? Karena dengan sesama muslim yang lain saja kita diminta untuk mendamaikan, apalagi pasangan kita dengan orang tua kita. Damaikan. Kenapa? Karena itu bentuk dari kebaikan. Bahkan kita boleh berbohong dalam rangka mendamaikan. Apalagi ini kedua orang tua kita. Saya doakan mudah-mudahan orang tuanya luluh hatinya untuk memaafkan, dan suami juga memperbaiki diri sehingga bisa berbakti kepada mertua, yaitu orang tua Anda. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa cepat selesai ya dengan baik-baik buat semuanya. Ikut mendoakan. Ini dari Marlina Nina sampai jam 9.15 kali ya kita bertanyanya. Dari Marlina Nina, bagaimana jika kita telah membuat akad dengan seseorang untuk bertemu pada tanggal sekian, kemudian di hari itu kita tidak bisa menepati janji karena ada hal yang lebih mendesak. Berarti hal ini kita tidak setia kepada Allah. Syukran, Ustaz. Ya, semua harus disampaikan uzurnya. Kalau uzurnya syar'i nggak masalah. Sakit, atau misalkan kita harus menemani suami atau menemani orang tua dan sebagainya, nggak masalah kita membatalkan akad, tapi tentu harus disampaikan sebelumnya gitu. Nah, persoalan itu kan kita sering menyepelekan, itu yang jadi problem. Menyepelekan akad untuk berjanji gitu. Misalkan janji untuk ketemu, dengan selonong boynya kita datang lewat tanpa sorry ya telat, kenapa, biasa gitu. Nah, itu yang dilarang gitu. Tapi kalau ada uzur itu dibolehkan. Uzur itu akan menghapuskan azimah dari suatu hukum. Misalkan kita sholat, ya, hukum azimahnya kan berdiri. Tapi ketika ada uzur, rukhsah, ada boleh duduk gitu. Sebagaimana kita ketika kita saat safar, ya, hukum aslinya kan zuhur 4 rakaat, tapi karena sedang safar boleh dijamak dengan asar, boleh dikosor. Itu juga rukhsah. Jadi ketika ada uzur, nah tinggal uzurnya betul ataukah tidak. Allah. Alhamdulillah. Ini ada yang tanya lagi, dan kemungkinan beberapa dari kita juga suka ngalamin kayak gini nih, Ustaz. Bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang yang berpikir bahwa kita itu menyimpan dendam kepada dirinya, sedangkan kita tinggalnya di daerah yang berbeda, mungkin nggak berdekatan, dan kita berpikir untuk melakukan komunikasi namun tidak direspon. Kita WA nggak direspon, sedangkan pribadi diri kita merasa nggak nyaman karena hal ini. Ya. Gimana nih, Kang? Belajar saja mengikhlaskan, mendoakan, itu sudah selesai. Bahkan bisa saja kita beramal, kita lantas sampaikan kepada dia. Misalkan kita berwakaf, kita berinfak atas nama orang tersebut. Atau ketika dia punya hutang, kita ikhlaskan hutangnya menjadi sedekah, tidak perlu dikembalikan. Itu sudah membayar semua rasa bersalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu baper ya, dibawa perasaan terus menerus, akhirnya kita nggak bisa move on, nggak produktif akhirnya. Padahal kewajiban kita sudah selesai.
dengan menyapa, dengan menjalin hubungan gitu kan, menjalin ukhuwah. Setelah itu apakah dia mau menerima atau tidak, itu udah urusan dia dengan Allah. Allah alam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa Amin. menjawab pertanyaan tadi. Ini ada lagi dari Bu Rosna Pekanbaru. Tadi soal cobaan atau ujian yang jika kita berhasil akan naik level. Nah, dia bertanya nih, Ustaz, gimana apa sih naik level itu? Gimana naik level itu? Ya, yang pertama naik level itu tentunya rahasia Allah. Nilai kita di sisi Allah naik. Mungkin awalnya 10 jadi 100, awalnya 100 jadi 200 dan seterusnya. Nilai kemuliaan kita di sisi Allah. Yang kedua, naik kelasnya itu apa? Naik kelas secara psikologis. Bahwa ketika kita mendapati ujian, maka kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk sabar. Maka ketika kita berhasil, maka naik tuh tingkat kesabaran kita, tingkat keikhlasan kita. Dan nanti akan diuji lagi dengan sesuatu yang lebih besar, yang lebih berat lagi. Begitu seterusnya. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang terus bersabar dan siapa yang terus ikhlas. Bukan tentang seberapa berat ujiannya, tapi seberapa kuat kita berjuang untuk tetap sabar. Seandainya semua yang kita inginkan selalu terjadi, terus dari mana kita belajar sabar dan ikhlas? Disitulah fungsinya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kita pasti akan diuji, Bang. Semua kita akan diuji dengan berbagai macam hal. Ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta, jiwa, sakit dan sebagainya. Tapi semua itu kan Allah berikan di ujung ayatnya. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, apa naik kelasnya? Ketika kita memasuki surganya Allah karena kesabaran kita. Makanya Allah SWT menyampaikan kepada kita, ketika kita memasuki surga dan dijamu, disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Masuklah kalian ke dalam surgaku karena kesabaran kalian. Di mana? Di dunia. Sabar beribadah, sabar menerima ujian salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan setelah kajian malam ini juga kita bisa naik level lagi, Ustaz. Setiap Amin. bertemu dengan orang baru, dapat ilmu, kita bisa jadi ajang buat naik kelas. Levelnya semakin naik. Dan terakhir nih, Ustaz. Dan nanti saya akan milih satu orang yang akan saya kirimkan kaos yang saya gunakan ini, bukan kaos yang saya pakai ya. Saya punya kaos I Stand with Palestine. Nanti akan saya pilih satu dari yang sudah bertanya. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir dari Mbak Putri. Apa yang membuat suami betah dan nyaman pada istrinya, Ustaz? Nah, saya nggak tega jawabnya, Bang Andi. Kenapa? Di sini banyak jomblo. Ya, ada dua kalau kata guru saya yang saya pelajari dan saya mencoba untuk mempraktekkan. Ya, yang pertama, apa yang membuat seorang suami itu betah dengan istrinya adalah ketika dia terpuaskan di atas ranjang. Kenapa banyak suami yang selingkuh? Bisa jadi karena merasa tidak terpuaskan. Fitrahnya laki-laki itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyinggung gorizatul baqo'nya. Gorizatul baqo' itu eksistensi dia sebagai seorang suami. Kalau sudah itu ternodai, terancam, tersakiti, udah selesai sudah. Dia nggak akan setia, dia nggak akan betah di rumah. Jadi kalau menurut saya dua itu saja. Yang pertama, puaskan dia di atas ranjang. Yang kedua adalah jangan singgung baqo'nya. Gorizatul baqo'nya. Atau apa kalau bahasa kita ya? Naluri eksistensinya. Naluri mempertahankan dirinya, egonya, itu aja. Pokoknya kalau di depan suami, mama gini, ya Pak, beres, udah selesai gitu. Dengan ketaatan seorang istri kepada suami itu kan selesai sudah, eksistensi suami itu terobati gitu. Ini kan enggak, hanya gara-gara kata terserah itu bisa berantem, Bang. Mama lapar nggak? Lapar, kita makan yuk. Ayo, makan apa? Terserahlah. Ya udah nasi goreng ya, nggak sehat atau Bi. Terus mau makan apa dong? Ya, terserah. Loh itu kalau lama-lama kelamaan itu tapok gitu kan gitu. Kenapa? Hati-hati kan. Jadi dua hal itu saja insya Allah. Mudah-mudahan para istri bisa memuaskan para suami dan suami juga bisa betah bersama istri.
Dan ingat, kesetiaan seorang suami itu bukan tidak pernah tergoda. Enggak. Tapi ketika dia tergoda, dia segera kembali kepada Anda. Gitu aja. Allah alam shawab. Aku mau nutup, cuman ada pertanyaan yang kayaknya relate nyambung nih Kang. Jadi satu lagi deh dari Mbak Wening Puspari nih. So gimana Ustadz kalau misalnya suaminya nggak pernah membimbing keluarga dalam hal agama? Ya, itu bukan tugas kita, itu tugas suami. Berarti dia menjadi suami yang zolim, kan itu. Terus apakah mempengaruhi? Ya enggak. Tidak mempengaruhi kita masuk surga atau tidak, istri masuk surga atau tidak dipengaruhi oleh kezoliman suaminya. Berbeda dengan suami. Seorang suami masuk surga atau tidak tergantung ketaatan istrinya. Kalau istrinya bermaksiat, suami kena dosa. Tapi kalau suaminya berdosa, istri nggak kena. Gitu. Begitulah tanggung jawabnya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya tentunya berkomunikasi. Berkomunikasi. Cobalah untuk dekat dulu dengan suami. Ini punten agak sedikit panjang. Betapa sering seorang suami yang belum berhijrah itu merasa nggak nyaman dengan istrinya yang berhijrah. Kebayang nggak? Kenapa? Karena ketika seorang suami melihat istrinya berhijrah, kok jadi beda? Nggak taat lagi, ngebantah, dipanggil, mas ini dong, bentar sholat dulu. Sholat duha maksudnya. Mas ini dong, bentar tanggung lagi baca Quran. Padahal baca Quran itu sunnah. Sholat duha itu sunnah. Tapi memenuhi hajat suaminya itu wajib. Gitu. Dan akhirnya apa? Banyak kemudian seorang istri yang justru malah dia menjadi adabnya buruk terhadap suami. Nah itu yang harus dijaga. Walaupun suami kita gimana, lihatlah Asiyah. Tidak menjadikan Asiyah menjadi terhina gara-gara bersuamikan Fir'aun. Enggak. Coba apakah suami Anda sekejam Fir'aun? Enggak kan? Tetap muslim kan? Masih sholat juga kan? Gitu. Masih mending gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan terus didoain, terus dijagain, terus dipuaskan, terus diberikan perhatian yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi wasilah datangnya hidayah buat suami kita. Amin ya Rabb. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur suwun Ustadz buat semua jawabannya, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini menyimak majelis ilmu kita di pekan kedua setiap Selasa malam. Mudah-mudahan kita bisa semakin setia dengan agama yang sudah kita anut dari lahir ini, bukan hanya kemudian beragama secara sebuah kebiasaan, karena sudah lahirnya Islam, tapi kita bisa beragama secara lebih kafah, sehingga ketika kita nafas ini ditarik oleh Allah, masa pinjamnya sudah habis, mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan saya ingin berbagi kebahagiaan buat teman-teman semua. Kalau 2 bulan sebelumnya saya tidak memberikan apa-apa gitu ya, saya hari ini kok kayaknya tergerak ingin memberikan, karena tadi waktu ngelihat ada kaos I Stand with Palestine yang masih ada, jadi saya mau berbagi. Saya kasihnya 1 orang aja, nanti saya siapkan yang berikutnya, saya siapkan lagi. Saya nggak punya feeling mana-mana, saya pilih 1 orang aja. Mungkin dari sekian nama yang sudah saya tuliskan, saya memilihnya Mbak Bia kali ya. Nanti yang silahkan di WhatsApp ke nomor saya boleh, mau di DM ke Instagram saya Melukislah silahkan. Tuliskan alamat lengkapnya sama nomor kaosnya, ukuran berapa, nanti akan saya kirimkan by JNE. Semoga bermanfaat dan semoga siapa juga Bang Andi tadi? Siapa tadi? Mbak Bia nanti akan dikirimkan kaosnya. Nomor saya sudah saya tulis di chatroom, mau di DM, mau di inbox di DM-nya dari Instagram Melukislah juga silahkan, mau nanti di Japri juga silahkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan Ustadz, sebelum kita tutup, monggo ditutup dengan doa dari Kang Sep. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Bang Andi, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mengistiqomahkan kita, membuat kita setia kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafina ya maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Allahumma rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan atas segala ketidaksetiaan kami kepadamu selama ini ya Allah. Maafkan jika hati ini masih sering meragukan janji-janji-Mu, masih meragukan syariat-Mu, masih meragukan firman-firman-Mu. Ya Allah, maafkan kami jika kami masih sering bermaksiat kepada meninggalkan kewajiban-kewajiban dari-Mu, masih melaksanakan padahal sesuatu itu Engkau haramkan untuk kami. Wahai Allah, maafkan kami jika selama ini ada akad-akad kami yang belum tertunaikan. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk tetap istiqamah mencintai-Mu, setia kepadamu, taat kepadamu, mengabdi kepadamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan hati kami dalam ujian-ujian dunia ini ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah setelah Engkau berikan kenikmatan iman dan Islam dalam dada-dada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, terimalah ibadah-ibadah kami sebagai bentuk kesetiaan kami ya Allah. Terimalah salat kami, terimalah saum kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah sedekah kami, terimalah kerja kami, bisnis kami sebagai ibadah kepadamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Kang Asep, terima kasih buat kehadiran hari ini. Mudah-mudahan berkah buat Kang Asep dan teman-teman semua yang mendapatkan sajian ilmu dari Kang Asep, dan kita ketemu lagi di pekan kedua di bulan November mendatang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan taat ibadah kepada Allah sehingga kita bisa menyimak kembali pembelajaran di Selasa pekan ke depan. Terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kang Asep, nuhun. Teman-teman semua terima kasih sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.